dalam toko bangunan Hendra Sentosa Jaya, di mana kita akan menyusun modul, menyusun lembar jawaban, dan bukti transaksi. Mari kita simak penjelasan dari teman-teman. Jadi tugas PBL perusahaan dagang yang kami ambil yaitu TB Hendra Sentosa Jaya yang beralamatkan di Jalan Tegal Gondo, Pendem, Kecamatan Jurnejo, Kota Batu, Jawa Timur. Pemiliknya yaitu Pak Hendro. Untuk yang selanjutnya adalah kegiatan utama dan layanan utama dari toko bangunan Hendra Sentosa Jaya. Jadi, TB Hendra Sentosa Jaya merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan. TB Hendra Sentosa Jaya menyediakan berbagai macam keperluan bahan bangunan, mulai dari semen, cat, genteng, pasir, kayu, dan lain sebagainya. TB Hendra Sentosa Jaya ini berdiri sejak tanggal 10 Oktober tahun 2019 di bawah naungan Bapak Hendra. Berikut adalah dokumentasi dari toko bangunan Hendra Sentosa Jaya. Sebelum lanjut lebih dalam, apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang jadi dari pemasok lalu menjualnya kepada konsumen tanpa merubah bentuk fisik barang dagangannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Jadi langkah pertama adalah identifikasi dan analisis bukti transaksi. Identifikasi bukti transaksi berarti mengenali jenis dokumen yang diterima, mengecek lengkapannya, keabsahannya, serta tanggal dan nominalnya untuk memastikan apakah transaksi benar-benar terjadi dan layak dicatat. Setelah bukti transaksi dikenali dan dipastikan valid, maka akan dilakukan analisis terhadap isi transaksi dengan menentukan jenis transaksi, menentukan akun-akun yang terlibat, serta menganalisis dampaknya terhadap persamaan hasil akuntansi. Langkah yang kedua adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Dalam perusahaan dagang, transaksi yang terjadi cukup sering. Maka dari itu dibutuhkan beberapa jenis jurnal untuk mencatatnya agar lebih efisien dan efektif. Yang pertama ada jurnal khusus yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal pembelian. Dan yang keempat ada jurnal penjualan. Ada pula transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, maka dicatat ke dalam jurnal umum, seperti retur dan lain sebagainya. Lalu ada pula jurnal kas kecil yang mencatat semua pengeluaran kas di bawah 1 juta atau sesuai kebijakan perusahaan masing-masing. Yang selanjutnya adalah langkah ketiga yaitu kartu persediaan. Kartu persediaan itu adalah catatan atau dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk mencatat setiap transaksi berkaitan dengan persediaan barang, baik itu masuk maupun keluar, serta saldo persediaan yang tersedia. Selanjutnya itu ada langkah keempat yaitu menyusun buku besar pembantu. Buku besar pembantu sendiri adalah untuk mencatat rincian transaksi yang terkait dengan akun tertentu di buku besar umum. Hal ini sendiri membantu dalam mengelola dan menganalisis transaksi secara lebih detail seperti piutang pelanggan atau hutang kepada pemasok itu sendiri. Untuk langkah yang kelima yaitu rekapitulasi jurnal dan posting ke buku besar. Rekapitulasi jurnal adalah proses meringkas atau mengakumulasi seluruh entry jurnal dalam suatu periode. Nah, tujuannya itu agar memastikan bahwa saldo di debit dan saldo di kredit itu seimbang. Ini juga bisa memudahkan kita dalam melakukan posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini merupakan suatu proses memindahbukukan suatu jurnal yang sudah direkapitulasi tadi ke dalam buku besar. Selanjutnya adalah langkah ke-6 yaitu menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan. Jadi neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun di buku besar. Neraca saldo dibuat untuk memverifikasi apakah saldo di debit dan kredit telah seimbang. Neraca saldo berasal dari saldo akhir dari akun-akun yang berada di buku besar, dan kita harus memastikan bahwa posisi saldo di debit dan kredit itu seimbang. Langkah yang ketujuh adalah pencatatan ke dalam jurnal penyesuaian. Pada akhir periode, perusahaan perlu menyesuaikan akun-akun agar laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan bukti memorial atau perhitungan internal. Setelah dicatat, jurnal penyesuaian diposting ke dalam buku besar. Untuk langkah ke-8 yaitu adalah menyusun kertas kerja. Kertas kerja merupakan alat bantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah,
kertas kerja ini bersifat opsional. Dalam kertas kerja terdapat 10 kolom. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah neraca saldo sebelum disesuaikan, kolom kedua yaitu jurnal penyesuaian, kolom ketiga adalah neraca saldo setelah penyesuaian, kolom keempat yaitu laporan laba rugi, dan ini berisi dengan saldo-saldo nominal, dan kolom yang kelima adalah laporan posisi keuangan yang berisi dengan saldo-saldo real. Selanjutnya adalah langkah 9 yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan seperti aset, utang, dan modal. Laporan ini terdiri dari laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Langkah yang ke-10 adalah menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan pada akhir periode untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, biaya, laba atau rugi, dividen, dan price. Jurnal penutup tujuannya untuk menutup saldo akun ini menjadi 0. Setelah selesai, maka diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya itu ada langkah 11, yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup dibuat, selanjutnya membuat neraca saldo setelah penutupan, yaitu untuk penyesuaian antara neraca saldo dan jurnal penutup. Tujuannya adalah untuk mencerminkan kondisi sebenarnya dari akun-akun setelah proses penutupan dilakukan. Lalu selanjutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu analisis laporan keuangan. Terdapat 3 analisis laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Yang pertama adalah rasio profitabilitas, adalah seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari pendapatan atau modal yang diinvestasikan. Lalu yang kedua adalah rasio likuiditas, yaitu analisis seberapa mampu perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah rasio solvabilitas, adalah rasio seberapa baik perusahaan memenuhi utang jangka panjangnya dengan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Ada apa aja sih? Yang pertama adalah transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini seperti penjualan barang dagang, bisa secara tunai maupun kredit. Untuk transaksi yang kedua adalah transaksi pembelian. Ini bisa merupakan pembelian barang dagang, bisa secara tunai maupun secara tunai. Untuk yang ketiga adalah transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas ini biasanya adalah aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan. Ini bisa seperti transaksi penerimaan pembayaran utang maupun dari pendapatan di luar operasional perusahaan. Untuk yang keempat adalah transaksi pengeluaran kas. Ini merupakan transaksi pengeluaran kas untuk beban-beban untuk kegiatan operasional perusahaan seperti beban air, beban listrik, beban sewa, dan lain sebagainya. Bisa juga transaksi pengeluaran kas untuk membayar kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga seperti membayar utang bank, membayar pajak, ataupun membayar tagihan dalam jasa kerja. Dan untuk yang kelima adalah transaksi-transaksi yang terjadi dalam internal perusahaan. PKK sendiri atau disebut dengan pikas keluar merupakan dokumen transaksi yang dilakukan perusahaan untuk mencatat pengeluaran dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu ada BKM. BKM sendiri atau disebut dengan pikas masuk adalah dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan itu menerima transaksi yang berupa uang tunai, cek, giro, atau sebagainya. Selanjutnya itu ada faktur. Faktur sendiri adalah dokumen komersial yang dikeluarkan penjual kepada pembeli sebagai bukti tagihan penjualan. Terus yang keempat itu ada nota kredit. Nota kredit sendiri adalah dokumen yang dibuat penjual untuk mengoreksi nilai faktur yang telah diterbitkan sebelumnya. Terus selanjutnya itu ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil sendiri adalah dokumen internal yang mencatat pengeluaran kas perusahaan, misalnya itu pembelian alat tulis atau biaya kecil lainnya. Dan yang terakhir itu ada bukti memorial. Bukti memorial sendiri adalah bukti yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan arus kas, seperti penyesuaian atau koreksi yang tidak langsung, yaitu mempengaruhi penerimaan atau pengeluaran uang tunai itu sendiri.
Nah, selanjutnya itu ada manfaat tugas untuk memahami akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu menambah pemahaman dan soft skill. Melalui wawancara, mahasiswa mengembangkan kemampuan komunikasi dan observasi dalam konteks bisnis nyata dan menambahkan pemahaman tentang bagaimana teori akuntansi diterapkan di lapangan dan faktor-faktor operasional yang mempengaruhi pencatatan keuangan. Yang kedua itu mengasah keterampilan dan proses pencatatan dan pengolahan persediaan di perusahaan dagang. Data real dari toko bangunan membantu mahasiswa memahami pencatatan transaksi pembelian dan penjualan serta perhitungan persediaan yang menjadi inti akuntansi perusahaan dagang itu sendiri. Yang ketiga yaitu dapat menganalisis laporan keuangan di perusahaan secara langsung. Yang keempat, menerapkan siklus akuntansi mahasiswa praktikan seluruh tahapan siklus akuntansi dari pencatatan transaksi sehingga menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup sesuai kaidah akuntansi